Ya baik, selamat pagi untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan baik saja. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas terkait pengertian dari penulisan karya ilmiah. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, kita akan memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, doa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas terkait penulisan karya ilmiah. Nah, untuk penjelasan dan pemahamannya akan kita bahas bersama-sama di pembahasan video selanjutnya. Ya, saya akan melanjutkan untuk memaparkan materi terkait karya ilmiah. Karya ilmiah adalah tulisan yang ditulis berdasarkan hasil penelitian yang pemikiran ilmiah. Karya ilmiah ini bertujuan untuk menyampaikan ide, gagasan, dan temuan kepada khalayak dengan bahasa yang formal, objektif, dan sistematis. Adapun definisi karya ilmiah menurut Nora 2017, yakni karya ilmiah merupakan suatu bentuk tulisan yang didasarkan pada hasil untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode ilmiah. Berikutnya ada ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, objektif. Nah, karya ilmiah ini harus berdasarkan fakta, bukan opini pribadi atau prasangka. Kedua, sistematis. Karya ilmiah ini disusun dengan struktur yang runtut dan jelas. Ketiga, ada formal. Nah, bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah ini harus bersifat resmi dan akademis. Dan yang keempat, dapat dipertanggungjawabkan. Karya ilmiah harus didukung oleh sumber data dan referensi yang terpercaya. Kemudian ada struktur karya ilmiah. Yang pertama ada pendahuluan, kedua metode penelitian, dan yang ketiga tinjauan pustaka. Pendahuluan, memperkenalkan topik, latar belakang, dan tujuan penulisan. Untuk metode penelitiannya, bagian ini menjelaskan bahwa prosedur, teknik, dan alat yang digunakan dalam penelitian. Tinjauan pustaka pada bagian ini memaparkan bahwa teori-teori dan konsep-konsep yang relevan dengan topik penelitian. Untuk fungsi dari karya ilmiahnya sendiri, yaitu yang pertama, ilmiah. Mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan ilmiah. Yang kedua, inovatif, yaitu menciptakan ide-ide baru dan solusi kreatif. Yang ketiga, pengabdian. Karya ilmiah ini dapat diterapkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Keempat, prestasi. Karya ilmiah dapat dijadikan sebagai prestasi akademik bagi penulis. Berikutnya ada jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama adalah artikel ilmiah. Artikel ilmiah ini merupakan karya tulis yang berisikan pendapat penulis terhadap masalah atau suatu topik yang diteliti dan dikaitkan dengan teori yang ada. Secara umum, artikel ilmiah termasuk karya ilmiah yang dibuat dalam jurnal ilmiah atau kumpulan-kumpulan artikel ilmiah. Yang kedua, makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang kajian masalahnya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Nah, makalah ini biasanya dipaparkan dalam sebuah seminar berupa presentasi. Yang ketiga ada skripsi.
Skripsi ini merupakan karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Skripsi biasanya berisikan hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Dan yang keempat, tesis. Tesis ini merupakan karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister. Nah, tesis ini biasanya berisikan hasil penelitian yang lebih mendalam dibandingkan skripsi. Yang kelima, disertasi. Disertasi ini adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar doktor. Disertasi ini biasanya berisikan hasil penelitian yang lebih kompleks dan mendalam dibandingkan dengan tesis sendiri. Kemudian yang terakhir ada paper. Nah, paper ini merupakan karya tulis ilmiah yang berisikan hasil penelitian atau analisis terhadap suatu topik tertentu. Paper biasanya dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau disajikan dalam konferensi ilmiah. Jadi mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Apabila jika ada yang belum paham dan belum mengerti terkait materi pada hari ini, boleh bertanya, dipersilahkan. Dan apabila jika sudah ada yang mengerti, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, bahasa yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Dan sekali lagi terima kasih, selamat siang. Iya, baik, terima kasih untuk materi kita di pagi hari ini. Mungkin cukup saja sampai di sini, dan apabila masih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan, dan jika sudah mengerti saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada terdapat salah kata bahasa yang tidak sengaja maupun disengaja, mohon dimaafkan dan selamat pagi.